Resep sambal goreng krecek yang rasanya enak banget, cocok dimakan di saat lebaran. Resepku ini beda dengan yang lain. Tonton sampai akhir ya. Yes, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan Kak Dede konten masak-masak. Sekarang di penghujung bulan suci Ramadan sayangku ya. Jadi Kak Dede mau mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Jadi hari ini Kak Dede mau masak masakannya cocok banget dimakan bareng keluarga di saat lebaran sayangku ya. Yaitu adalah sambal goreng krecek sayangku. Sambal goreng krecekku ini beda dengan yang lain. Karena benar-benar dari bahan-bahannya aja beda. Jadi kepokannya watching until the end. Bahan utama ada krecek. Krecekku pakai 5 ons. 5 ons sama dengan 500 gram. Kalau kalian mau pakai 1 kilo tak apalah ya. Lanjut bahan dasarnya ada bawang putih 11 siung, bawang merah 10 siung, cabai merah besar ada 6, dan cabai merah keriting ku pakai 35. Itu lebih mantep. Ada daun salam 2 lembar, lengkuas 5 cm yang akan ku geprek, gula jawa 2, terasi 1, ebi aku pakai 6, dan pete 8 yang udah aku iris-iris seperti itu. Favorit aku pakai santan sasa. Santan sasa membuat masakanku makin gurih dan unagi pastinya. Royco varian terbaru ada rasa ayam kampung, ini rasanya enak banget. Garam 2 sendok teh dan gula pasir 2 sendok makan. Pertama-tama akan ku blender dulu ya. Ada cabai merah keriting ada 32 cabai merah keriting, 6 cabai merah besar, bawang putih 11 siung dan bawang merah 10 siung. Ini akan ku blender dulu bener-bener sampai halus ya. Without heart in your head, you're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one. You was. Selengkapnya akan ku taruh di deskripsi ya. Jadi kalian nggak usah bingung. Jadi pertama-tama akan ku masukin minyak. Kita harus tumis si bumbu blenderannya tadi, harus bener-bener yang lama ya, karena itu kan pakai air. Kalau biasanya kan orang tumis 3 menit, kali ini nanti harus sampai 6 menit dengan api kecil ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan api kecil ya. Masak. Wow. Warnanya merah kali ya. Nah, sebelum itu aku masukkan daun salam 2 lembar. Jangan lupa ada 5 cm lengkuas digeprek ya. Masak. Nanti dikoreti man ya. Carry, sabar. Jangan lupa juga aromatiknya ini juga super duper penting, yaitu adalah 1 terasi. Kalian terserah pakai merek apapun ya, 1 terasi. Ini juga penting. 6 ebi, aku pakai 6 ebi ya. Kalian boleh pakai 6, boleh pakai terserah. Kalau cocoknya tuh 6 ya, ada yang pakai 2 doang. Kalau 2 nggak kerasa. Saran dari aku 6 ya. 6 tuh sumpah aromatiknya tuh nampol gitu, dan gurihnya makin gurih banget gitu. Kalau cuma pakai terasi nggak gurih, kalau tambahin ebi makin gurih gitu maksudnya ya. Ini opsional ya. Kalau orang nggak suka pakai pete, nggak usah pakai pete, nggak apa. Tapi aku saranin pakai pete. Kenapa? Karena pete itu benar-benar menambahkan juga aromatik. Kan aromatik dari pete kalau kecampur dengan ebi dan terasi, bertiga itu dengan ini ya. Ini ada 8 pete yang udah aku iris tipis-tipis masuk ya. Parara. Nah, setelah bumbunya ya udah aku tumis selama 6 menit dengan api kecil, otomatis kan air yang aku blender tadi kan kereduce dengan baik ya. Aromatiknya ini juga oh my god. Udah harum banget. Jadi ini tadi blendernya dikoreti sek ya, mubazir. Ya. Kalau emak-emak bunda-bunda kan pasti juga seperti itu kan, itu pintar. Emang harus itu supaya gak mubazir, lombok larang, ngerti tak? Ya toh? Dikoreti. Mubadir. Langsung masak. Wow. Pokoknya gimana? Wow. Diaduk-aduk. Nah, ya kan? Kalau udah rata seperti itu, sekalian aja kalau saran dari aku kasih air termos ya. Kenapa kalau air termos sih Kak? Kenapa air biasa? Kalau pakai air termos proses pemasakannya lebih cepat ya. Kalau kalian mau pakai air biasa nggak apa, kalau aku sekarang ini kan untuk konten ya. Jadi total yang kumasukkan air termosnya ada 1 liter lebih 400 ml. Kenapa airnya banyak sih Kak? Supaya nanti kreceknya empuk ya sayang ya. Jadi dikasih air yang banyak. Ada garam 1 sendok teh, gula pasir 2 sendok makan. Masak. Yes.
Ini kalau mengenai air nih tidak bisa dipatok rata sama ya. Jadi kalian bisa lihat takaran sendiri. Kalau aku tadi 1 liter lebih 400 ml ya. Yuk, ada brown sugar. Brown sugar gula Jawa 2 masuk. Jadi kalau seasoning di awal ya, saran dari aku, kalau masak krecek harus di awal. Kalau kalian taruh di seasoning di akhir nanti nggak meresap. Jadi ditaruh di awal di. Royco rasa ayam kampung favorit aku sekarang karena ini rasanya tuh lebih enak daripada versi original. Karena ini menurut aku lebih sedikit salty dan makin gurih gitu loh ya kan. Jadi aku masukkan 1 bungkus dulu. Nanti kalau udah di pertengahan akan kutambahkan setengah bungkus ya. Jadi totalnya 1,5 bungkus Royco ayam kampung. Santan aku pakai santan sasa. Santan sasa aku pakai 2 bungkus. Ya, santan sasa membuat masakanku makin gurih dan bikin nagih pastinya. Ya kan, keluarga aku pasti suka santan sasa. Pakai pisau kali ya, barbar. Golek gunting kesuwen. Masukkan. Yes. Nanti dikoretin ya. Kok dikoretin, sabar. Lanjut. Santan sasa yang kedua. Wow. Jadi kalau kalian kalau masak santannya ini harus benar-benar dengan api kecil dan diaduk-aduk supaya nggak pecah. Seperti ini. Mubadir woi. 1 bungkus santan segini berapa sih kak? 65 ml ya sayang ya. Masukkan krecek 5 ons setara dengan 500 gram. Bismillahirrahmanirrahim. Kreceknya masuk nak. Wow, menikmati ya Allah. Udah nyalain ludah gue. Nikmat banget nih. Gue yang lihat aja belum makan ya kan dahanan ludah padahal belum matang loh ini. Insyaallah tabarakallah ya. Kalau masak krecek tuh harus minimal 30 menit ya, kalau enggak nanti keras. Jadi kalau mau yang meresap banget minimal 30 menit. Ya, syukur-syukur 1 jam. Tapi kalau 1 jam nanti kalian mesti mager kan ya. Tahu aku ya. Tunggu aja ya guys ya selama 30 menit dengan api kecil. Capek aku. Tak tinggal sek ya. You go and can't without Jadi tadi total untuk kalau kalian bingung itu Royco-nya aku pakai 1,5 bungkus. Kalau kalian mau pakai 2 bungkus ya nggak apa-apa. Dan kalau kalian mau pakai tambahan cabai rawit setan monggo. Kalau di rumahku tuh nggak terlalu suka yang pedes ya. Jadi aku pakai cuma cabai merah keriting. Jadi ini pedes-pedes yang super duper normal dan nikmat gitu. Kalau kalian mau yang pedesnya nampol kayak yang di krecek-krecek khas Jogja itu kan mereka pakai cabai rawit setan ya banyak gitu. Jadi kalau saran dari aku kalau kalian pecinta yang pedes banget kasih cabai rawit setan. Kalau keluarga aku nggak terlalu suka yang pedes banget. Jadi aku pakai cabai merah keriting aja 35 itu udah super duper pas gitu. 5 menit lagi matang tinggal plating. Yes, sambal goreng krecek ala Kak Delanoki selesai. Tarara. Wow. Kental banget kan ya, merah merona sama nasi anget dah gila banget nih, pedesnya pas ya. Jadi kalian harus wajib recook. Ini rasanya beda dengan yang lain karena aku menggunakan petai, terasi dan juga ebi langsung jadi satu. Jadi nggak cuma terasi, nggak cuma ebi gitu, tiga-tiganya aku masukin. Jadi ini aromatiknya gila, aromanya gurih pol wangi nih tenan. Wangi tenan jos gandos. Jadi selengkapnya kan aku taruh deskripsi detailnya berapa per berapanya. Jadi kalian gak usah bingung. Sekian dari Kak Dede ya buat sambal goreng krecek ala Kak Dede Lanoki ini. Yes, jangan lupa untuk selalu like, comment, share, and super wajib subscribe gitu aja lah ya. Pi nong hopun ka, hopun akrab. See you on my next cooking. Bye.